Dengar. Makanya dengar, bantengku supaya ngerti. Sini, dengar ya, dengar. Jangan bicara, saya bicara, jangan bicara. Silakan. Saya makan dulu kalau kamu bicara. Matius 3:3. Datanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Itu dipersiapkan untuk dibaptis. Dia harus dibaptis menurut tradisi orang Yahudi. Kenapa dia dibaptis? Dia harus dibaptis karena itu tradisi orang Yahudi. Ya, kenapa harus dibaptis? Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 4, Bang, kata Paulus, harus dibaptis. Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang bertaubat. Belum selesai, makanya jangan diterjam dulu. Ya, silakan. Selesaikan. Dia Yohanes mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Makanya ketika Tuhan datang, Yohanes katakan, inilah dia yang kumaksud. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ngerti bahasa itu? Iya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kenapa Yohanes berkata seperti itu? Karena firman Tuhan itu datangnya kepada Yohanes, bukan kepada Yesus. Jangan mempelintir sesuatu. Baca Lukas 3 ayat 2. Sabar Bang. Sabar pelan-pelan, jangan emosi. Jangan mempelintir ayat. Yang pelintir tuh kalian dari tadi. Saya tidak mempelintir ayat. Saya tambahkan sedikit saja ya, tidak ada. Odong-odong, tahu dengan saya nanti odong-odong, kau diam dulu. Perhatikan aja dulu di sini. Itu sudah dikasih data. Sudah dikasih data, tidak mau terima. Bukan tidak terima, kalian mempelintir data di dalam Bible kalian sendiri. Maksud Yohanes mengatakan membuka tali kasutnya pun kenapa bukan Yesus membaptis Yohanes? Kenapa bukan Yesus membaptis Yohanes? Karena firman Tuhan datang kepada Yohanes, bukan kepada Yesus. Makanya baca Lukas 3 ayat 2 sampai 6. Pada waktu Hasanah dan Kayafas menjadi. Makanya dengar sini Bang. Dengar sini saya jelaskan. Coba. Silakan. Firman Tuhan datang kepada Yohanes untuk mempersiapkan diri membaptis Tuhan Yesus sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Ke tradisi ini perintah Tuhan, bukan tradisi. Gimana sih? Ini loh, tradisinya ada ini loh. Saya kasih data. Tefilah itu tradisi orang Yahudi. Ya. Oke. Aku jawab boleh? Bang Teoko, titip pertanyaan Bang. Tuhannya dia orang Yahudi, tanyakan dulu Bang. Berarti Tuhanmu orang Yahudi, ya kan? Iya, kenapa? Yahudi Israel. Kenapa kamu jadi orang Kristen sementara Tuhanmu orang Yahudi? Saya jelaskan lagi tentang kekristenan supaya Bapak tahu. Patungku. Apa kan tanya tidak punya data. Nih ya. Nih kamu dari tadi ngomong kan. Sekarang giliran saya. Ini saya kasih data ke kamu ya. Kasih data. Ini saya kasih data nih. Iya, kasih data. Kenapa justru yang Yohanes yang membaptis Yesus, bukan Yesus membaptis Yohanes? Karena gini. Salah. Itu pengertian. Nih, bentar. Di dalam Lukas 3 ayat 2 sampai 6. Pada waktu Hasanah dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes. Berarti firman Tuhan datang kepada Yohanes dan Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyeru, bertaubatlah dan berilah dirimu dibaptis Allah. Dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, ini perintahnya Yohanes karena firman Tuhan datang kepada Yohanes. Kemudian Markus 1 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret. Nah, setelah Yohanes berseru, Yesus datang nih. Datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Ya, nah, menurut Paulus nih, kata Paulus ya, bukan kata saya, nih kata Paulus, oke? Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertaubat. Artinya Yesus dibaptis Yohanes karena dia bertobat. Tuhan bertobat. Kepada siapakah Tuhan bertobat? Tuhannya bertobat. Tuhannya bertobat. Makanya memang kalau dijelaskan memang tidak susah. Kamu membantah ayat Bibelmu sendiri loh. Gimana sih? Paulus dan Yohanes Pembaptis itu jaraknya beda.
Dan ada Oh, berarti ini Paulus Biar salah mengutip ini. Makanya. Muslim ini kerasukan terus di mana-mana. Enggak, berarti Paulus ini salah menulis kitab Kisah Para Kalau Rasul ini orang salah. lain bicara, kamu diam. Iya, makanya. Motong-motong, Astaga. maksa pikiranmu di otakmu yang Dikasih masih data tidak terima. Masalahnya Tuhan Yang belum bertobat, mengerti Bang. Masalahnya ini kebenaran. Tuhan yang bertobat masalahnya. Siapa yang menerima tobat Kalau Tuhan hamba ini? bertobat itu aja ini terima. Tuhan yang Biarkan orang bertobat bicara. nih. Gara-gara pembaptisan Tuhan bertobat. Dikasih data tidak Ya, kalau terima. kamu nggak terima ya deritamu. Pertanyaannya siapa yang menerima taubat Tuhan Dikasih ini? dalil Ya dibantah, terserah. dikasih data dibantah. Nah itulah Muslim semuanya sama. Nggak ada botol semua. Sepakat. Dikasih data tidak mau terima. Bertobat sekarang pada siapa Tuhan? Ya, saya bantu jawab ya. Ya. Tadi berbicara masalah baptis. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya Muslim akan dibinasakan. Ya sudah selesai. Amin. Kalian Ya, kenapa akan Yesus binasa. dibaptis? Berarti Ya sudah, nggak perlu kamu nanya kalau lagi. nggak dibaptis Kalian itu Yesus nggak binasa selamat ya. kekal. Ya, Kalau nggak dibaptis rohmu Yesus itu nggak selamat mati, ya. nggak bisa kembali ke surga. Kalau nggak dibaptis Yesus nggak selamat ya Bang. Enggak selamat Yesus kalau nggak dibaptis. Harus dibaptis Yesus oleh Yohanes. Masuk neraka. Karena pembaptisan Yohanes itu Ternyata pembaptisan Tuhannya orang yang bertobat baru bertobat. diselamatkan. Karena Yesus juga ngomong begini ya. Yesus ngomong Yohanes 3 ayat 3. Aku berkata kepadamu, jika engkau tidak Teman-teman, dilahirkan jangan ketawa di kembali, bawah, teman-teman. engkau Tuhan tidak bertobat. dibaptis, engkau tidak bisa melihat surga. Dia gini, kalau pembaptisan itu adalah pembaptisan bertobat dan Yesus ini adalah Tuhan, maka firman Tuhan datangnya kepada Yesus. Yesus yang membaptis. Faktanya Yesus dibaptis Yohanes. Pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang bertobat. Yesus dibaptis Yohanes berarti Yesus bertobat. Kan gitu. Ya, nggak apa-apa. Kalau kamu beranggapan begitu nggak apa-apa. Berarti Yesus masuk surga. Kalian masuk neraka. Yang dilapis yang tidak percaya. Tapi masalahnya Tuhan yang bertobat Bang. Sudah masuk neraka. Makanya Yesus bilang Yohanes 3 ayat 3. Tuhan bertobat sama siapa, bro? Ya, sekarang saya jawab lagi. Yesus Berarti bilang begini. kalau Yesus kemarin tidak dibaptis, berarti Enggak masuk surga dia. Ya sudah, kan dia dibaptis. Kamu kan tidak Iya, dibaptis. Tuhanmu bertobat sama siapa? Ya. Sama siapa Tuhanmu bertobat? Kamu kan tidak dibaptis masuk neraka. Lah Tuhanmu Makanya Muhammad bertobat sama bilang, siapa? itu bapakku semuanya di neraka, apalagi Lebih-lebih. kata Muhammad. Lebih-lebih. Tuhannya bertobat. Mereka tidak Muhammad kan dibaptis. udah bilang, ibu bapakku, anakku di masuk neraka. Nah, kalau Muhammad saja mengaku Kalau ibu, manusia bapak, wajar Bang, anaknya ini di Tuhan neraka, masalahnya. apalagi Tuhan kalian masalahnya. lucu-lucu. Masuk neraka. Tuhan Baru Tuhan Oten di dunia ini yang bertobat. Hei, di dunia ini baru Tuhan Oten yang bertobat. di dunia ini Muhammad jujur baru ya, Tuhan Oten yang bertobat. bapak anaknya di neraka. Nah, apalagi kalian, apakah engkau tidak di neraka Muhammad? Di alam Jawab, semesta ya. ini Tuhan Oten Tidak yang juga dengan bertobat. Tuhan aku. Oten aja yang bertobat. Tumben Muhammad saja mengakui Tuhan tidak juga bertobat. dengan aku masuk neraka. Ya kalau Muhammad neraka, kalian juga di neraka. Bang Odong-odong. Bang Odong-odong. Tuhan Kira-kira siapa yang menerima tobat Tuhan ini siapa? Jadi Siapa yang menerima tobat ya, Tuhan? Sebentar saya lanjutkan ya. siapa yang nerima tobat Muhammad ngaku Tuhanmu? dia tidak di surga. Siapa yang nerima Bapak tobat ibunya Tuhanmu? dan Tuhan anaknya kan di bertobat neraka. nih kepada Muhammad, siapa dia bertobat? bapak, ibu, anak di neraka. Nah, kepada kalian siapa ini Tuhanmu yang menyusul. bertobat yang dibaptis itu? Siapa? Kepada siapa? Tuhanmu kan bertobat nih. Kepada Tuhan mana lagi dia bertobat? Jadi makanya GS 1971 Dia malu. Muslim Dia malu dibakar lihat dulu di Tuhannya neraka. bertobat. Nanti kalau sudah jadi bumi, dipindahkan ke surga. Bertobat sama siapa? Di alam semesta Jangan ini sedih ya. cuma Tuhan Itu Oten pengakuan yang bertobat. Muhammad.
Pengakuan Muhammad bahwa Udah, dia juga semuanya tidak ada di Kristen surga. aja Tuhannya Ibu bertobat. bapaknya, anaknya juga di neraka. Dikasih data tidak mau Kalau terima. Muhammad di neraka, ibu bapaknya dan anaknya di neraka, kalian tinggal menyusul. Enggak, masalahnya Tuhan yang bertobat nih. Masalahnya Tuhan, kalau manusia bertobat wajar. Ini Tuhan yang bertobat. Mereka menyusul nanti. Ya sudah, kalau kalian menyusul ya sudah, menunggu waktu Tuhannya saja kan. ternyata bertobat. Ya. Ada Tuhan bertobat teman-teman di bawah. Ada nggak Tuhan bertobat? Selain Tuhan Yoten. Di dalam Maryam 72 dikatakan, aku akan menyelamatkan itu orang-orang ilmu dari baru. teman-teman di bawah. yang bertakwa di Masuk dalam akal nggak Tuhan bertobat? yang selamatkan yang bertakwa. Odong-odong. Itu ilmu baru. Ilmu baru Oh dari gila Bang katanya, Teguh. gila kalau Tuhan bertobat katanya di bawah. Itu ilmu baru dari Bang Teuku itu. Odong-odong. Ya kalian kan tidak tahu. Yesus di Tuhan surga, orang Tuhan di Kristen surga. bertobat. Ya, Yesus dibaptis, Tuhan dibaptis. Kalian melihat kemanusiaannya, makanya kalian masih Sama mana mungkin masih apa dengan kamu? botol. Dia aja bertobat. Kalian masih botol, makanya Juru selamat kok bertobat. Juru selamat. Ternyata Muhammad namanya saja bertobat masuk dulu neraka. baru bisa jadi juru selamat. Apakah engkau selamat Muhammad? Tidak juga dengan Nah, kenapa pertanyaannya Bapak, kenapa ibuku, Yesus bertobat? anakku Karena di Yesus neraka. banyak dosanya. Yang pertama dosa Yesus itu karena dia menghardik ibunya, nggak mengakui ibunya. Jadi anak durhaka dia, makanya dia Ya, bertobat. makanya Nah, Al-Quran bilang kemudian Isa Yesus manusia berdusta. suci. Nah, Isa Dan manusia Yesus banyak suci bohongnya, dibantah lagi. Banyak bohongnya. Kemudian Yesus dia itu berpolemik. nyuri keledai, nggak Ya. dikembalikan. Isa manusia suci tidak berdosa. Jadi omongannya Dia pun bilang tidak mencuri bisa dipegang. keledai. Ya, ini sebenarnya Muslim itu Katanya suara berpolemik. Bapak itu tidak pernah didengar. Waktu dia Debat dibaptis satu-satu. kedengaran suara Bapak itu dari surga. Ya. Itu kebohongan Bapak Yesus itu. tidak bisa Dia dilihat. kutukin Ya, Yesus pohon bisa dilihat ara. gak? Yesus Coba Yesus bisa itu dilihat pohon ya ara, gak? pohon berdosa, ara. dia bertobat. Enggak, saya herannya Bang. Bongak gatit, bongak sekali Tuhan itu enggak tahu pohon ara itu berbuah dan tidak berbuah. Gimana Maha Kuasa? Oke, saya jawab ya. Yesus mengutuk pohon ara yang daunnya lebat, artinya begini. Orang Kristen kalau setiap hari membaca firman, daunnya banyak kan membaca firman, tidak melakukan Oh, terus apa yang dia masa pahami, Tuhan tidak tahu pohon makanya ara berbuah dan ada tidak berbuah, Bang? buahnya. Masih Masa dijelaskan. Tuhan tidak tahu pohon pohon ara berbuah dan tidak berbuah? Kalau tidak ada buahnya, Enggak, sekarang saya tanya. dibinasakan, Tuhan Betul yang saja di bertobat Bible itu. sudah. Tuhan Ya. yang bertobat itu enggak Kita tahu pohon membaca ara berbuah. firman, kita tidak ada buahnya. Ternyata Sama dengan Tuhan pohon tidak tahu ara. pohon ara berbuah. Dibakar di neraka Nah, ya sama seperti saya tanya kalian. Belajar Alkitab Seorang tidak Tuhan tahu, tidak tahu memahami, pohon ara makanya berbuah, akan wajar nggak jadi Tuhan, Bang? dibinasakan. Setiap Ketika hari Tuhan membaca tidak Alkitab, tahu tapi pohon tidak ara tahu itu makna berbuah dan tidak artinya. berbuah, apakah dia maha kuasa? Ya kalian Tuhan ini itu? kan pohon ara. Malu Pohon dia, ara yang akan dibinasakan. malu dia. Aduh, Bang. aduh. Tapi Berbuah, ini berbuah Kristen itu artinya membaca ini Kristen ini Alkitab tiap hari, sebenarnya tapi buahnya dia nggak ada, betul-betul nggak mengerti. gimana? Oke. Jadi poin. Oke, kita kembali ke poinnya ya. Berarti poinnya Pohon tadi ara. Yesus bertobat karena dia berdosa ya. Bukan. Ya, karena dia pembohong. Yesus ini kan Kata pembohong, Paulus, Bang. baptisan Raja Yohanes bohong. adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan Nah, ia Yesus berkata dibaptis kepada sama siapa? hambanya bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Iya, Yesus siapa yang baptis? Yesus, Yohanes yang baptis. Ya, baptisan Yohanes baptisan apa? Pembaptisan itu adalah adat orang Yahudi. Ini perintahnya Firman Tuhan Tuhan. kepada Yohanes. Anda tidak bisa mempelintir ayat. Loh, saya tidak melintir, kalian yang membantah ayat kalian ini loh. Mempelintir ayat. Gimana sih? Baca kemudian itu. Saya sudah tunjukkan datanya loh. Saya ulangi lagi datanya. Ini saya ada datanya ini loh ini. Apa Dia itu di yang situ datang nih? kemudian yaitu siapa? Yesus. Saya Yesus bukan dibaptis, bertanya, kan? saya nggak nanya siapa yang datang. Yang saya tanya yang dibaptis Yohanes siapa? Yang dibaptis Yohanes Yesus. Nah, Terus, pembaptisan Yohanes itu pembaptisan apa? itu pembaptisan adat. Tradisi Yahudi. Pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Yesus dibaptis Yohanes berarti Yesus bertobat.
Saya kasih tunjuk data ini, kamu baca. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak, mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Sudah mengerti? Ya, Yesus yang baptis ya Pak? Yesus bilang membaptis Yohanes. Nah, kenapa Yesus dibaptis Yohanes? Makanya baca ayat yang kemudian yang berikutnya. Mereka harus percaya kepada dia. Kenapa Yesus dibaptis Yohanes? Karena firman Tuhan datangnya kepada Yohanes. Orang banyak itu harus percaya kepada dia yang Bukan datang. masalah orang banyak, Bang. Sekarang masalah pembaptisan ini, Bang. Kenapa Yesus dibaptis oleh Yohanes? Bukan Saya nggak tanya orang mau percaya. Yesus. Saya nggak tanya orang mau percaya Yesus, mau percaya Yesus sebagai apa, terserah. Yang saya tanya ini Yesus ini dibaptis oleh Yohanes. Kenapa Yesus dibaptis oleh Yohanes? Karena firman Tuhan datang kepada Yohanes. Tuhan memerintahkan Yohanes untuk membaptis orang-orang yang bertobat. Maka Yesus datang di Markus 1 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret. Setelah Yohanes berseru ya, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, kata Yohanes. Setelah Yohanes berkata seperti ini, maka datanglah Yesus. Datang Yesus ini kepada Yohanes, baptislah aku karena aku ini banyak dosanya. Kapan dia Dibaptislah bilang Yesus oleh Yohanes. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Oke, ketunjukan aja. Oke, baik. Dalil. Ya, ini dalil. Bentar. Kamu ini gimana sih? Kamu bilang baptislah aku. Sebentar, sabar. Lukas 3 ayat 2 sampai 6. Saya pegang kata Pada waktu ya kamu diam dulu, saya jelasin. Saya sedang berdoa. Dengar dulu nih, saya baca firman Tuhanmu ini, kamu jangan ditempelin Tuhan kamu ini. Sabar. Makanya saya bilang jangan cuma ayat. Ini saya nggak comot-comot ini. Lukas 3 ayat 2 sampai 6. Baca ayat selesai. Jangan comot ayat. Udah kau baca aja dari Kejadian sampai Wahyu juga. Kami dengar di sini coba. Tanya mulai dari perikop sampai selesai. Aduh. Otakmu itu nggak tumpul. Jadi kalau saya baca dari perikop dari 1 sampai terakhir, apakah mau merubah maknanya? Selamanya kamu akan bodoh karena bacanya tidak menggunakan hikmat. Orang baca hikmat sebentar. Hikmat Orang kepala baca mahkota. harus berdoa, meminta hikmat pada Tuhan. Pakai bahasa rumput aja kamu sekalian. Ya, Pakai bahasa. begitu. Ya. Kamu nggak minta hikmat Sebentar, sama Tuhan. saya Yang baca ada di firman otakmu Tuhan kalian adalah ini. iblis. Ini firman Tuhan kalian saya baca, Karena dengarkan iblis dulu. itu Lukas, dipiara sama Allah. ngomong terus dia ini tergoncang imannya ini. Dengarkan firman Tuhan. Ya. Dengarkan firman Tuhan ini Karena saya baca. iblis itu adalah Dengar. si Allah itu sendiri. Lukas 3 ayat 2 sampai 6. Dengarkan. Pada waktu Hasanah dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria. Dia di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Setelah Yohanes berseru demikian, maka datanglah Yesus nih. Yesus datang nih di Markus 1 ayat 9. Pada waktu nanti kamu tanggapi. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Nah, yang baptis Yesus adalah Yohanes. Kita tanya nih, kata Paulus nih di Kisah Para Rasul ayat 19 pasal Kisah Para Rasul 9 ayat 4 nih ya, ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Jangan gitu, Bang. Jadi Tuhan Saya gantian jawab. orang Yahudi. Saya gantian jawab. Bertobat. Diam. Saya gantian jawab. Haji Oten orang Yahudi yang bertobat. Diam. Ya, lanjut. Jawab ya. Dengar ya. Ayat 4-nya ada tertulis. Ada suara yang berseru di padang-padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah ditimbun dan setiap Mana bukit menjadi rata. bacaannya nggak kelihatan. Dan semua orang yang melihat keselamatan dari Tuhan. Itu Nggak ada Yohanes terlihat dan layar jalan bacanya, layar bacanya nggak kelihatan. Itu karpet apa-apa yang kau kasih tahu. Gitu Ya. dong.
Baca. Nah, ini bacain. Aduh, di sini tidak jelas. Saya di sini di layar boleh supaya tahu ya. Apa sih? Supaya tahu. Mana, liatin, tunjukin dong ke layar. Bukan Lukas keywordnya. 3 ayat 4 sampai 6. Ini kita lihat. Mana? Buat bunga. Jangan keywordnya kau tunjukin ayatnya. Iya. Sabar Bang. Pelan-pelan. Hilang jaringannya tuh, internetnya hilang. Mengerti aku. Sabar. Kasar sekali kau. Jaringanmu itu hilang itu, internetmu. Kau nggak bayar wifi ya? Makanya ada kue nih cari nih. Itu terkutuk itu kayak pohon ara jadi. Hilang jaringan. Sabar Bang. Sabar. Jangan kau hina Tuhanku. Terkutuk kau kayak ponara. Lah kau yang bilang Yesus itu orang Terkutuk Yahudi. kau. Nanti kayak ponara kau. Itu Jangan hina sinyalmu Tuhanku. yang terkutuk oleh Yesus itu. Ini. Saya Apa tampilkan. Ya, silakan. Sampai 6. Ayat 6 toh. Nah, Nah, ini 3. Setiap lembakan di tim dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Mana nggak kelihatan bacaannya kayak abang Teuku tadi loh. Ini, Coba ini. mana. Matamu ini. ya hubungannya dengan baptisan Yohanes apa hubungannya itu? Hah? Apa hubungannya Yohanes dengan baptisan? mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Apa? Yohanes mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dibaptis. Jadi Tuhannya yang dibaptis oleh Yohanes. Iya. Nah, kenapa Tuhan dibaptis oleh Yohanes? Itu ada teks istiadat orang Yahudi. Orang iya. dibaptis baru diselamatkan. Oh, kalau nggak dibaptis nggak diselamatkan. Berarti kalau Yesus nggak dibaptis Yohanes dia nggak diselamatkan. Anda kalau tidak dibaptis oleh Yohanes atau oleh kami, Anda tidak diselamatkan. Jalan Anda Iya ke berarti neraka. berarti Yesus kalau nggak dibaptis Yohanes dia nggak selamat ya. Berarti Itu yang baptisan menyelamatkan orang. Yohanes bukan Iya. Yesus. Makanya saya bilang ini loh. Ini nubuat Yesaya loh. Iya, nubuatan Yesaya. Ini saya jelaskan ya. Di ayat 6-nya kita kok ngambil kan, Lukas 3 ayat 6. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Tuhan. Ya, Keselamatan dari Tuhan. Maka perintah Tuhan dibaptis oleh Yohanes. Yesus dibaptis oleh Yohanes supaya diselamatkan Tuhan. Kalau Yesus tidak dibaptis Yohanes, Yesus tidak diselamatkan Tuhan. Anda kembali ke sini kan? Kata Mana? Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang bertobat Oke, kan? tidak kembali ke situ juga nggak apa-apa. Siapa? Lukas 3, di Lukas 3 Siapa firman namanya yang Tuhan. terakhir ini? Siapa Dengarkan namanya yang bang, terakhir? bang, dengarkan bang. Makanya dengarkan belajarnya tuh gini. Kan Siapa kamu tadi namanya yang ngambil, terakhir ini? ya, oke. Dengarkan. Keselamatan dari siapa? Kamu bilang, iya sebentar. Keselamatan dari siapa? Dari Yohanes, Keselamatan dari siapa? dari Yohanes. Ini tulisannya siapa ini? Loh, Yesus yang baptis siapa? Ini percaya kepada Dia yang datang kemudian, yaitu siapa? Ya Yesus. Mereka harus percaya kepada siapa? Nah, iya percaya kepada Yesus. Yesus harus diselamatkan oleh Yohanes, benar? Jawabannya selesai. Loh, Yesus diselamatkan Yohanes, bang. Kalau Yesus nggak dibaptis Yohanes, Yesus nggak selamat. Kamu mempelintir. Itu lagi. Yohanes adalah baptisan orang bertobat, iya kan? Orang banyak. Bang, gini pelan-pelan ya. Dengarkan saya. Dengar. Makanya Sebentar. kamu dengar saya supaya kamu mengerti firman Tuhan. Ya, dengarkan saya ya. Kamu kan buka Lukas 3 ayat Oke, 6 ya. Lukas 3 ayat 6. Di sini dikatakan dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Benar? Oke, kita baca di Lukas 3 ayat 2 sampai 6. Pada waktu Hosana dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman. Itu sudah. Dengarkan dulu, jangan tergoncang. Datanglah firman Tuhan atau firman Allah kepada Yohanes. Nah, firman Allah ini datangnya kepada Yohanes, bukan kepada Yesus, anak Zakaria.
di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kan begitu? Berarti perintahnya untuk membaptis adalah Yohanes. Ya. Benar? Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Kenapa Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis? Karena perintahnya kepada Yohanes. Artinya Yesus untuk diselamatkan oleh Tuhan, maka harus dibaptis oleh Yohanes. Bang, baptisan Yohanes itu pembaptisan untuk orang bertobat. Iya, Yesus Ini dibaptis oleh siapa? Kembali ke kata Paulus. Kembali ke kata Paulus, Bang. Ke kata Paulus ini. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak. Ini Paulus berkata kepada orang banyak. Ya. Bahwa orang banyak itu harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya. Betul. Daripada siapa? Daripada Yohanes, yaitu Yesus. Ya, betul. Mengerti? Orang yang banyak itu harus percaya kepada Yesus. Ya. Kan begitu? Ya, Ya. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Ya. Yohanes Yang membaptis kedua, apa Yesus. ini? Yesus datang kepada Yohanes karena Yohanes berseru. Apa kata Yohanes? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Yesus datang kepada Yohanes karena Yohanes berseru, Bang. Itu sudah nubuatan. Yesus harus Iya. datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Apa bunyi dari seruannya Yohanes? Bang, itu sudah nubuatan loh. Iya. Sudah dari Saya Nabi. enggak- Saya tadi sudah bilang ini ya. Saya tidak tanya nubuatan, Bang. Saya Ya, tidak tanya nubuatan. nubuatan. Yang saya tanya, apa Nubuatan. bunyi seruannya Yohanes apa? Begini bunyi Bang. seruannya Yohanes. Makanya Bertobatlah saya dan tanya. berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu, kata Yohanes. Saya tanya Abang. Yesus Abang datang percaya- kepada Yohanes. Saya tanya Abang percaya sama kitab-kitab? Kitab-kitab mana? Yang kitab mana? Saya cuma percaya sama Al-Quran. Rukun iman. Iya, rukun iman. Abang percaya kepada kitab. Iya, percaya pada kitab-kitab. Betul? Betul. Taurat, percaya kepada Taurat. Saya percaya Allah pernah menurunkan Taurat, Injil, Zabur. Ya. Ya saya termasuk Taurat apa tidak? Ya saya mana? Ya saya ini Emang saya Taurat. kitab Yesaya. Termasuk Emang dalam Yesaya Taurat? ya? Emang saya Taurat? Termasuk ke tidak? Enggak. Taurat itu apa coba? Coba jelaskan dulu apa itu Taurat. Taurat, Sabur dan lain-lain. Abang percaya tidak? Saya percaya Allah pernah menurunkan kitab Taurat, itu kan Zabur, sudah Injil kepada dijelaskan. nabi-nabi terdahulu. Saya Sudah tidak percaya jelaskan. kepada Bible. Sudah jelas kan? Apa nih yang jelas? Kamu nih ngomong nggak jelas. Sudah jelas Yang saya kan? percaya kepada Taurat yang pernah diturunkan Allah Mengimani. kepada Nabi Percaya Musa, itu apa? kepada Percaya itu Injil yang mengimani. pernah diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Saya tidak percaya kepada Bible karena Allah tidak pernah menurunkan Bible. Percaya itu mengimani. Mengimani bahwa pernah diturunkan Allah kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa. Tidak, Oh, Allah ada tidak Bible pernah loh. menurunkan Bible, Bang. Ada di Bible loh. Taurat ada di Bible loh. Ini keluaran loh. Keluaran ini kitabnya. Coba tunjukkan Taurat. Taurat itu apa dulu? Coba jelaskan supaya sama saya Taurat itu apa? Keluaran ini kitabnya Musa loh. Siapa bilang? Keluaran ini kitabnya Musa Yang loh. kita bahas, Bang, Taurat. Kamu tadi membahas Taurat. Sekarang coba tunjukkan Iya. kitab Taurat mana? Mana kitab Taurat? Kitab Taurat ini kitabnya Musa loh. Itu kitab Ada Keluaran, Taurat. Bang, bukan kitab Taurat. Kitab Keluaran itu. Yang saya tanya Taurat yang pernah diturunkan Tuhan kepada Musa. Ini keluaran, termasuk keluaran. Sejak kapan Tuhan menulis kitab Keluaran? Hai, ini baca keluaran 20. Ini Bang, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, yang diterima Musa kitab Keluaran atau Taurat? Nah, iya kan? Naik ke Gunung Sinai kan? Ya, ketika Nah. Musa menerima Siapa Taurat di ini? Gunung Sinai, yang dia Dikasih terima apa kitab ini? Keluaran atau kitab Taurat? Dikasih Abang apa ngerti ini? Taurat nggak? Taurat itu apa sih? Coba jawab dulu. Taurat itu apa? Ini Ngerti dikasih nggak apa? Taurat? Dikasih apa ini? Apa sih kamu nih nggak nyambung? Dikasih ke 10 firman. Saya tanya lain yang ditanya lain. Dikasih Bang. ke 10 Bang. Nah, Ketika Musa di Gunung Sinai itu, Musa menerima Taurat, hukum-hukum yang diterima Musa bukan kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat.
Ini Taurat perintah ya ini, jangan membunuh, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang disebut Jangan hukum. bersinah. Hukum Taurat. Yang suka- Musa yang menerima suka hukum berzina. Taurat dalam bentuk Yang apa, suka Bang? berzina, yang suka poligami, Aduh, yang suka nggak berzina, yang nyambung suka ini orang. poligami ini. Nah, ini saya kasih jelas. Aduh. Yang suka berzina, yang suka poligami, yang suka mencuri. Kamu tadi bahas Taurat, saya minta tunjukin Jangan. Tauratnya nggak ada. Katanya Gimana jangan, sih? tidak boleh, jangan. Sudah mengerti? Kamu tahu nggak hukum Taurat itu? Ini Tahu. ke-10 firman ini. Ada berapa Ke-10 hukum firman Taurat? ini loh. Hukum Taurat itu ada berapa? Ke-10 firman ini loh. Hukum Taurat ada berapa? Jawab. Ke-10 firman ini. Ke-10 Itu firman ini. Ten Commandment yang saya tanya jumlah seluruhnya hukum Taurat itu ada berapa? 10 firman ini. Baca, Aduh. ini kitab Musa loh. Anda sembarang Saya saja. tanya, Makanya saya tidak tanya pakai ke data. kamu, Datamu mana? Ten, ngomong, Kamu mana? astagfirullahaladzim. Datamu mana? Musa Mana itu datamu? tidak pernah menerima Mana kitab datamu? ulangan, kitab Mana bilangan, datamu? kitab kejadian. Tidak Jangan pernah Musa bicara. menerima itu. Jangan Musa asal ketika bicara. naik ke Gunung Sinai itu menerima Jangan Taurat. asal Apa itu bicara. Taurat? Hukum-hukum yang diberikan Allah kepada Musa. datamu? Mana datamu? Aduh. Mana datamu? Loh, Mana data datamu? apa? Data? Kamu aja nunjukin data dari tadi. Mana Tauratnya coba? Loh, saya ini ke-10 firman ini termasuk Taurat loh. Yang saya tanya kitab Tauratnya mana? Kamu minta saya tadi mengimani kitab Loh. Taurat. Tunjukkan kitab Tauratnya sekarang. Loh, ini termasuk Taurat loh. Kamu sembarang saja. Mana di situ ditulis inilah kitab Taurat mana? Penistaan kamu ini. Mana kitab Taurat di situ ditulis? Ini ditulis oleh Musa loh. Kitabnya Musa loh. Kitabnya Musa Nabi menerima Taurat di Gunung Sinai. sembarangan saja. Apa sih kamu? berzina. Makanya jangan terlalu banyak berzina. Aduh. Makanya jangan terlalu banyak berzina. Tobat. Makanya Yesus bertobat. Makanya jangan terlalu banyak berzina. Jangan poligami. Salon. Jangan berpoligami. Aduh. Salam. Salam. Waalaikumsalam, Anda Bu. Saya tunjukkan datanya tidak bisa jawab. Menarik ini Bang Teguh. Beliau mengatakan 10 hukum Taurat yang kita harus pahami, jangan membunuh. Lalu pertanyaannya timbul, Bang. Kenapa Yesus kalian bunuh? Siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh? Hansip memang Romawi. sudah dinubuatkan dia harus mati dan bangkit. Siapa yang memberikan nubuatan itu? Itu dari Siapa? dari sananya begitu. Iya, siapa? Katanya jangan membunuh 10 hukum Taurat. Bang, Tapi ada Yesus kan datanya tidak? dimatikan. Saya ada datanya. Iya, saya 53. Iya. Saya ada datanya. Iya, saya 53. Iya, saya ada datanya. 53. Saya 53. Saya 53 tidak menceritakan Yesus itu. Jadi gimana ini 10 hukum Taurat gagal? Saya ada datanya. Ya, saya 53. Ya bukan nanti kita ke situ ya saya 53 nanti. Tetapi Bang, tunjukkan datanya dulu. yang kita kelarkan ini 10 hukum Taurat gimana ini? Tunjukkan datanya dulu. Saya tidak mau bicara tidak ada data. Ya kan ada di 10 hukum Taurat jangan Saya tidak mau membunuh. bicara tidak ada data. Turun, Jadi Bang. nggak ada di 10 hukum Taurat Tidak jangan ada data membunuh. turun, Bang. Tidak ada data turun. Di 10 hukum Taurat ada enggak Kalau tercatat tidak ada jangan data turun, membunuh? Bang. Kalau Ini tidak ada gimana data orang turun. ini punya telinga enggak? Kalau tidak ada data turun. Saya tanya di 10 hukum Taurat jangan membunuh betul? Bicara tidak ada datanya. Itu 10 hukum Taurat. 10. Jangan membunuh. Taurat. Jangan Kenapa? membunuh. Taurat. Kitabnya Musa itu. Di situ kan jangan membunuh. Pertanyaan Iya. saya, lalu Itu perintah. Yang membunuh Yesus itu kehendak siapa? Yesus perintah. mati dengan cara terkutuk. Itu perintah, Bang. Dalilnya mana? Perintah, Mana? perintah. Ya mana Perintah perintahnya? jangan membunuh tuh jangan abang kaitkan Ya dengan mana perintahnya? Jangan abang kaitkan Tuhannya dengan Musa memerintahkan untuk membunuh Yesus. Di mana Tuhannya Musa Siapa? memberikan amanah kepada Paulus? Di mana? Jangan mempelintir ayat, Bang. Bukan mempelintir apa?
Mana Datanya mana? Tuhannya Musa Halo, Assalamualaikum. yang memberikan nubuatan Waalaikumsalam. perintah untuk membunuh Itu Yesus? katanya dia akan Mana? membunuh. Di mana? Saya minta datanya. Bulan Bang. 9, bulan 9. Datanya. Data. Bulan 19, Ambon. Datanya Bang. Ambon. Siapa yang membunuh? Data Bang. Apa sih? Ambon, peristiwa Ambon. Siapa yang membunuh? Oh, jangan ke situ, Bang. Kita tidak berbicara itu. Kita berbicara tentang 10 hukum Taurat. Beliau ini menuduh Tuhannya Musa memberikan perintah untuk membunuh Yesus. Saya minta dalilnya di mana? Siapa yang Abang ulang coba statementnya. Pernyataannya Abang tadi bagaimana? Saya Allahnya mengatakan Musa, di dalam Allahnya Musa. di dalam hukum Taurat ada termaktub di situ jangan membunuh. Jangan Lalu membunuh. kehendak siapa? Keinginan Itu siapa? perintah Yesus mati di tiang kayu salib. Keinginan Dengan sini siapa? Dalbo. Makanya Bang Dalbo jangan open. Bang Dalbo Itu jangan kehendak open. siapa, Bang? Kehendak siapa? Kehendak siapa? Maksudnya kehendak Ah. apa? Itu perintah. Iya, di mana itu yang saya minta? Di mana Perintah. Tuhannya Musa memerintahkan untuk membunuh Yesus? Di mana? Tuhannya Musa siapa? Tuhannya Musa. Siapa Tuhannya Elohim. Musa? Tuhannya Musa Elohim. Jangan Di mana membunuh. Tuhannya Musa, dengarkan. Di mana Tuhannya Musa memerintahkan untuk membunuh Yesus? Kenapa harus membunuh Yesus? Siapa yang perintahkan? Lalu itu kehendak siapa? Yesus mati di tiang kayu salib. Nah, Bang Siapa Dalbo, lagi ini kamu mau korbankan? pertanyaannya kemana lagi? Kok kemana? Yang bawa 10 hukum Taurat siapa? Bang Dalbo. Turun aja Bang. Siapa yang membawa hukum Taurat? 10 hukum Taurat siapa yang bawa? Turun kalau tidak ada data Bang. Itu kalau tidak ada data. Yang dari 10 penjara Taurat itu Musa Bang. 10 hukum Taurat, salah satunya jangan membunuh. Ya, Jangan membunuh. berzina. Nah, Bapak, jangan Bang menginginkan Dalbo istri berzina tidak? orang. Bang Dalbo berzina tidak? Poligami tidak? Enggak, Yesus Cuman- Paulus yang berzina, Paulus yang berzina. Cuman Enggak. Ya, selain Paulus ini berzina loh. Mau data? mana berzinanya Paulus? Galatia 4:19. Langsung ketawa. Galatia 4:19. Baca Sang Kuryang, baca aja. Galatia 4:19, nanti di Galatia di 1 Korintus 11 nomor 2 sampai 8. Coba baca. Ketawa bodoh. Oh, kok aduh. Coba dibaca. Bacanya ini keluarkan datanya dulu Bang. Saya Di mau Galatia 4:19. datanya mana Bang? Tunjukkan layar kameranya. Oh, baik, kalau mau ya nggak apa-apa. Karena Begitu biar fair. Debat itu harus punya data loh. Jangan kayak Ustadz kayak nama ya. Ya tidak punya data. Nggak usah kemana-mana, kamu framing aja kerjamu. Kayak nama ya. 4:19 kamu terangkannya. Kamu terangkan kepada kami. Aduh, saya kayaknya di pengkhotbah di sini ya untuk teman-teman Muslim. Enggak, tidak ada yang bisa Anda tipu di sini, melainkan di gereja. Kalau di gereja boleh Anda tipu, kalau di sini nggak bisa. Galatia 4:19. Saya Ya, kayaknya di Galatia pengkhotbah di sini. 4:19, Pak. Paham? Ya, anakku, Galatia 4:19. anak-anakku, Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Siapa yang menghamili Paulus? Siapa yang menghamili Paulus? kita baca ya. Kita baca ayat fullnya Hai ya Pak. anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Pak, sini, dengar gantian. Pertanyaannya, sejak kapan Paulus menikah sehingga dia hamil?
Siapa pelakunya? Gantian Pak, kita gantian Ah, saya ya. silakan. Gantian saya Paman. menjawab ya. Ya, Galatia silakan. berapa? Galatia 4 ayat 19. Silakan. Itu judulnya Pak. Kita cari judulnya supaya Judulnya ingat hubungan kita yang semula. Adanya hubungan, ada kehamilan. ini saya Tidak tampilkan mungkin kameranya ya. manusia hamil tanpa ada hubungan. Saya tampilkan Baca, Pak. kameranya ya. Silakan Tidak Pak, lagi. besarkan dia host. Besarkan ya. Besarkan baca judul perikopnya apa? Tidak ada lagi perhambaan. Anda tahu perhambaan? Nenek Lucifer, jangan kau menipu. Ini ayat Baca judul perikopnya. berapa? Galatia 4:19. Ya, ini Galatia. Galatia 4. Ya, tahu sudah? Ayat Apa judul perikopnya Pak? tidak ada lagi perhambaan. Sudah mengerti? Galatia 4:19. Mulai Ya. dari Galatia 4:12. Jangan menipu Pak. Ini bukan di tidak gereja loh. Aduh. Apa judul perikopnya? Tidak ada lagi perhambaan. Ayat 12, Jangan ayat 12 menipu. perikopnya. Itu Galatia 4 nomor 1. Nih, Judul ini perikopnya Galatia 4. Galatia 4:19 apa Pak? Yang dimaksud saya baca ini. ada Jangan yang ayat dimaksud, 1. saya tanya. Judul perikopnya Galatia 4:19 apa? Saya baca Di ini. gereja dari- boleh Anda menipu, di sini jangan. Karena saya lebih menguasai isi Bible saudara dibanding saudara. Anda paling ketekin itu. Bapak mau dijawab atau tidak? Mau dijawab atau tidak? Iya, saya tanya judul perikopnya apa? Tidak ada lagi perhambaan dari ayat 1 Jangan sampai menipu. ayat berapa? Itu kan Galatia 4 nomor 1. Sampai ayat berapa? Mulai bingung dia. Mulai bingung. Ini ingatlah akan hubungan kita yang semula. Hubungan yang Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Ada Jadi- hubungan, ada kehamilan, Paman. Mulai jujur dia, mulai jujur. Pak, Coba dibaca, Pak. Baca sini. Baca di sini. Ya silakan, Pak. Ini surat. Ya silakan, surat, Pak. Surat Paulus kepada siapa? Kepada siapa? Pribadi kah atau terserah jemaat? mau kepada siapa? Enggak ada urusan, Paman. Enggak ada urusan. Kepada siapa? Pribadi atau jemaat? Iya, terserah mau kepada siapa. Siapa apa judul perikopnya, Paman? Sudah terjawab kan? Jadi ini Apanya yang sudah terjawab? Sudah terjawab. Apanya yang sudah terjawab? Pertanyaannya, Surat Paulus. Surat Paulus, siapa yang menghamili Paulus? Itu pertanyaan, Pak. Ini Pak, makanya baca sini. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, Betul? Jadi Enggak ada yang salah. Jadi Enggak ada yang salah. yang dimaksudkan oleh Paulus adalah semua orang di Galatia, jemaat Galatia. Dia menulis surat kepada orang di Galatia pada waktu dia di penjara. Jadi dia tidak kemana-mana loh. Jangan bilang dia disodomi, dia diamini dan lain-lain. Coba kamu baca, Pak. Dia Mulai penjara dari loh. 12 sampai 20. Coba penjara dibaca, loh. Pak. Coba dibaca. Coba dibaca, Pak. Bapak kan mau saya jawab. Anda mau jawab, cara menipu. Janganlah cara menipu jawabnya, Paman. Ini Bapak kan mau saya jawab. Ya, baca surat dari ya. perikopnya. Surat yang Baca Bapak. satu perikop mulai 12 Ini, sampai Pak. 20. Itu satu perikop. Makanya kalau Lalu makanya Anda kalau- pindahkan ke perikop yang lain. Aneh orang ini. Ayat Makanya lain saya- ditanya, ayat lain yang ditampilkan. saya tanya Pak, surat yang datang atau orang yang datang? Ke Saya jemaatnya. tanya, siapa yang menghamili Paulus? Suratnya yang datang atau orang yang datang? Ini perkataan siapa, Paman? Ini loh surat kepada jemaat. Ini waktu dia di penjara loh. surat. Maka adanya surat itu kita mengetahui kalau Paulus ini bersalin. Sesimpel itu kok. Waduh, inilah orang-orang yang Waduh.
benar kata Tuhan. Akhir zaman akan banyak orang lebih paut. Ya coba Anda baca coba Galatia 4:12 sampai 20. Itu satu Ini perikop sangat dengan banyak, judul perikop. Pertama. Judul perikopnya, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Adanya hubungan tentu ada bunting. Kehamilan. Nah, di sini ada ayat lain, hanya satu Injil. Jadi maksud Paulus yang lain. Coba dibaca dulu Paman. Dibaca dulu mulai dari Galatia 12 sampai 20. Ini satu perikop loh. Saya jelaskan di sini. Bukan jelaskan, dibaca dulu baru dijelasin. Iya, Jangan betul. Bapak ini baru lihat, baru baca ayat ini. Baca. Anak-anakku, Baru karena baca kamu, ya? aku menderita sakit bersalin lagi. Di Sampai mana? Iya, kamu baca. ternyata dalam kamu. Sakit bersalin itu seperti orang apa? Dia sedang di dalam penjara loh. Di mana dia lagi di dalam penjara? Penipu Bapak. Bang Dalbo aja yang baca. Ini penipu ini si sang kuryang ini. Ingatlah, hai anak-anakku, Ia karena sedang ada kamu dalam aku penjara. menderita. Dengarkan, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita, ya sakit bersaling lagi. Artinya, kalau kita ya mengartikan data-data ini, artinya Paulus ini berkali-kali bertelur. Bahasa halus itu Paman. Bahasa halus, karena kamu aku menderita sakit bersaling lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Pertanyaan saya, siapa sih begitu tega menghamili Paulus berkali-kali? Silakan. Silakan. Siapa yang begitu tega berkali-kali menghamili Paulus ini? Kaget ya baca datanya ini belum Yesus saya tampilkan, baru Paulus dulu karena ini si penyesatnya Paulus. Bapak dengar, kita gantian ya. Ya silakan. Gantian ya. Kita gantian. Bapak diam. Saya bicara, Bapak diam. Kalau Bapak tidak mau diam, saya tidak mau jawab. Oke? Ya. Ini Paulus ketika menulis surat di dalam waktu dia di dalam penjara. Jadi jangan muter lagi bilang Paulusnya ada hubungannya dengan ini. Tapi ini bercerita tentang jemaatnya. Orang banyak di Galatia. Galatia ini jemaat loh. Galatia bukan pribadi. Bapak mengerti? Iya, tapi yang ditanya itu bersalin, Bang. Apanya yang bersalin? Itu yang ditanya, Bang. Hubungan pelayanan mereka semula. Sakit bersalin. Bapak tahu sakit bersalin enggak? Tidak. Antara hidup dan mati. Itu antara hidup dan mati. Pertanyaannya Pak, yang bersalin itu AWW apa Bowo? Diam dulu. Saya tanya dulu Anda. Diam dulu. Betul. Diam dulu. Kalau tidak diam, yang bersalin itu AWW kalau apa tidak diam, Bowo? saya tidak jawab. Silakan. Kalau tidak diam, saya tidak jawab. Ya. Ya. Jadi surat untuk jemaat di Galatia ini, maksud sakit bersalin itu ketika Paulus merasa dianiaya di dalam penjara, dia merasakan seperti merasakan rasa sakit bersalin. Dia begitu mendapat penganiayaan dahsyat di dalam penjara. Penganiayaan dahsyat di dalam penjara. Dia sakit di dalam penjara. Tetapi dia bersedia untuk menulis surat kepada jemaatnya di Galatia. Jadi Bapak baca baik-baik, simak baik-baik. Jangan baca comot ayat-ayatnya saja. Tapi Bapak baca dari ayat 1 hingga ayatnya yang selesai. Begitu supaya Bapak dapat hikmat, mengerti. Bapak tahu enggak? Ya. Bapak tahu enggak? Kalau cerita ayat 1 cuman sampai ke 11. Itu ceritanya. Nah, 12 sampai 20 itu lain lagi. Gimana Bapak, gini Karisten ini?
Kita semua yang ngajari. Pak, Galatia sampai ayat berapa? Galatia sampai ayat berapa? Galatia 1. Galatia itu sampai pasal hanya berapa, satu Pak? perikop sampai 11. Dengan Galatia judul sampai pasal perikop, berapa, Pak? tak Galatia ada sampai pasal lagi berapa? perhambahan. Ini Galatia sampai pasal Galatia berapa, Pak? 4 ayat 1 sampai 11. Bapak Kalau pernah baca Galatia 12 Saya hanya tanya. sampai ke 20. Yang saya Itu ada tanyakan, cerita lagi, Paman. yang saya tanyakan ini Pak, kita gantian. Yang saya tanyakan, Bapak pernah baca tidak Alkitabnya? Mulai dari Keluarin, Ulangin, Wahyu, sudah semua saya baca. Bapak pernah baca Galatia 1 sampai 6 ke tidak? Apa urusannya itu? Ini yang kita bahas. Ini yang kita bahas. Ya, nanti saya Kalau Bapak tunjukkan tidak pernah, data. Pak. Nanti saya tunjukkan data-datanya. Anda Dengan bingung saya lagi. dulu, Pak. Kalau Bapak tidak pernah baca bagaimana? Oke. Oke, kita tinggalkan ini ya. Saya bikin bingung lagi kau. Kita tinggalkan dulu ini. Menurut Paulus, hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Betul Ya. nggak, Pak? Betul. Di 1 Korintus 8 nomor 6. Itu menurut Paulus. Hanya Bapak satu sudah- Tuhan saja. Dengarkan. Hanya Bapak ada sudah tanya. satu Tuhan Bantuan saja. saya tanya Dengarkan dong. dulu. Dengarkan. Bapak sudah tanya, Hanya bantuan saya tanya satu dong. Tuhan saja, yaitu oke, ya, Yesus ya. Kristus. 1 Korintus 8 nomor 6. Betul nggak itu data? 1 Korintus. Kita lihat ya. 1 Korintus. 1 Korintus berapa, Pak? Hah? Ini lagi baru tulisan di Paulus. ini. 1 Korintus 8 nomor 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Makanya saya bilang, Pak, jangan comot-comot ayat. Enggak Usahakan dibaca, cuma-cuma, Pak. Coba dibaca. Usahakan dibaca semua. Makanya jangan Ya comot-comot dibaca. ayat. Ya dibaca, ini, Pak. Ini kebiasaan comot-comot cocokologi dan cocokologi. Jangan curhat, Pak. Coba dibaca. Cocokologi dan cocokologi. Ya, coba dibaca. Saya bikin stres kau di sini malam ini ya. Saya bikin stres kau. Coba dibaca, Pak. Dibaca. Itu surat kepada Korintus, jemaat di Korintus lagi. Iya, saya nggak nanya Korintusnya. Saya nggak nanya. Saya bertanya isinya, poinnya. Korintus mana? Korintus berapa? 1 Korintus 8 nomor 6. Kenapa malu-malu lagi tampilkan tadi PD-nya, menampilkan kitab Yahudi. Sekarang kitab Paulus, kamu malu-malu. Kenapa? Korintus. Saya senang sekali bicara Alkitab dengan Bapak ini. Bapak bahas Alkitab saya senang sekali. Iya, jangan curhat. Puji Tuhan. Dibaca, coba. Puji Tuhan, ada yang apa? 1 Korintus kenapa? berapa, Pak? 1 Korintus berapa, Pak? Oh, nggak tahu ya? 1 Korintus 8 nomor 6. Saya nggak perlu buka data. Saya ada buka ini Alkitab. 1 Korintus 8 Makanya pelan-pelan. nomor 1 6. Korintus 8 ayat 6. Silakan. Saya jelaskan lagi supaya Bapak cepat bertobat ini. Ayat 6. 1 Dibaca Korintus dulu, baru dijelaskan. ayat 6. Baca. Ini tentang persembahan berhala. Jadi Bapak jangan kasih persembahan ke berhala ya. Iya baca lah. Kayak dewa-dewa begitu. Saya baca dari ayat 1 supaya jangan potong-potong ini. Saya tidak mau comot-comot ayat. Ya dibaca satu. Tentang daging persembahan berhala. Kita tahu bahwa kita semua mempunyai pengetahuan yang Tentang demikian apa, membuat Pak? orang jadi Kau kena berhala nanti di situ. Janganlah. Langsung poinnya aja. Kalau kamu baca dari atas, kamu kena berhala. Loh, Bapak ini namanya cocokologi. Yesus kan punya daging. Di situ tentang daging berhala. Bapak mau saya jawab tidak? Ayo silakan. Jangan nangis lah. Biasa-biasa aja kita. Jangan nangis. Berikutnya dibaca juga ya.
Padahal Boni kita santai saja, makanya saya bilang. Iya. Bapak bicara, saya dengar. Saya bicara, Bapak juga dengar. Supaya debatnya Iya. enak. Oke, Bapak jangan silakan. mau menang sendiri. Hmm. Ini kan Bapak bahas ayat-ayat saya, kitabnya saya. Saya senang loh. Ini Iya. tentang persembahan berhala. Hmm. Saya tidak usah bahas. Bapak mau ayatnya yang ke-6. Kampret. Ujung-ujungnya ke situ. Bapak mau ayat yang ke-berapa? Yang ke-6 kan? Saya bertanya di sini. Kata Paulus, hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus Hanya satu Kristus. Tuhan. Betul Ya. kan? Betul. Bapak sudah mengaku. Syukurlah. Saya nggak Syukurlah. mengaku, ini saya membaca. Tuyul. Oh, syukurlah. Bapak sudah mengaku. Oke, sudah. Di sini Bapak data di 1 Korintus 8 nomor 6, Paulus berkata, hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, di data yang lain, Paulus mengatakan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus. Nah, Tuhan yang mana lagi yang dimaksud oleh Paulus ini? Padahal di data yang lain dia mengatakan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Nah, di data yang lain Paulus mengatakan Yesus, Tuhan mengutus Yesus. Yang mana Ya. harus kita percaya, Pak Mat? Iya. Jadi, kita sudah bicara, saya gantian bicara ya, supaya enak. Ya, silakan. Ini Mbak Rosi kalau tidak mood dia. Mood Mbak Padalbo ini. Kalau tidak masih bicara. Kamu tiktokan sama Bang Dalbo, kok kamu pala protes ah. Iya, makanya saya ini Ya, kalau silakan. kalau Padalbo masih bicara, Mbak Rosi mute supaya perdebatan kita ini enak. Jadi Bapak tadi tanya apa? Yang mana Tuhan lagi? Bapak mengerti konsep Baca dari tadi nungguin saya, woi. apanya yang dibaca? Ayat 6. Ayat 6 ini. Baca dulu, bagi 6. Namun padahal Boni masih bicara terus Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Sudah Pak? Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan yang dimaksud oleh Paulus ini? Karena di kisah Cuma para satu rasul Tuhan 3, saja. Satu Iya. Tuhan saja. Ayat ini jelas Pak. Ayat ini jelas sekali malah. buka. Iya, Malah coba saya- buka di kisah para rasul 3:20. Malah saya senang sekali Bapak bahas ayat ini. Iya, betul. Karena ini jelas Coba sekali. buka. Iya, jelas. Betul, jelas. Coba Bapak buka di kisah para rasul 3:20, kata Paulus, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus. Nah, Yesus ini diutus oleh Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan yang mana lagi yang dimaksud oleh Paulus ini? Silakan. Pak, ada telepon itu, diangkat dulu. Nah, itu Bang. Sudah Pak. Iya, Pak. Sudah Pak. Pak Dalbo. 1 Korintus berapa? Di kisah para rasul, Kisah para 3 Rasul. nomor 20. Kita ke Kisah para Rasul 3 lagi. Oke, baik, saya ikuti. Kisah para Rasul 3 ayat 20. Judulnya ya Pak, saya ini kasih tahu supaya Bapak jangan salah. Apa ini? Khotbah Yesus di Serambi Salomo. Khotbah Yesus ini. Aduh, mana ini? Jelasin, kasih jelas. Khotbah Yesus ini tentang khotbah Yesus. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Sudah. Yang ayat berapa yang Khotbah Bapak siapa? tanya?
Khotbah 3 siapa nomor tadi? 20. Petrus. Petrus. Khotbah 3 Petrus. nomor 20. Ya. Ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari mulanya diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Sudah. Nah, pertanyaannya Pak, Tuhan yang mana lagi yang dimaksud oleh Paulus ini? Silakan. Kristus. Bapak mengerti Kristus. Yang tadi ayat yang ini loh. Berkaitan dengan ini. Bapak tanya saya bagus sekali ini. Karena ini berkaitan. Kristus yang dari mulanya adalah Kristus. Kristus Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Ya, posisi Yesus di situ Pak, utusan apa Tuhan dia? Di kita para rasul 3:20. Dia adalah Yesus Tuhan. di situ Tuhan atau utusan? Dia adalah Tuhan. Bapak bisa baca enggak? Dia adalah Tuhan. Coba dibaca ulang Pak. Dia adalah Tuhan.